Assalamualaikum. Hai. Bagaimana kabar hari ini, Kak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita telah memasuki bab yang kedua tentang bentuk-bentuk tradisi Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat memahami bentuk-bentuk tradisi lokal yang bercorakkan keislaman. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan tradisi adat Jawa. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian tradisi. Tradisi menurut bahasa berarti adat istiadat, kebiasaan, atau turun-temurun. Sedangkan secara istilah, tradisi adalah kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang ke Indonesia, nenek moyang kita sudah memiliki berbagai kepercayaan, seperti animisme dan dinamisme. Serta sudah ada agama yang datang lebih dulu, yaitu agama Hindu dan Buddha. Jadi, tidak bisa kita pungkiri bahwa kepercayaan dan agama yang ada tersebut dapat membentuk sebuah tradisi yang telah mengakar pada kehidupan. Sehingga, ketika Islam datang, kepercayaan dan agama yang sudah ada tidak dihancurkan, karena Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Tradisi yang sudah ada oleh para penyiar Islam justru digunakan sebagai media dakwah, sehingga terjadi akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Hayo, ada yang masih ingat tidak? Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang membentuk satu budaya baru. Nah, tradisi Islam Nusantara merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat istiadat kesukuan di Nusantara. Para ulama memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam wadah adat-adat tersebut dengan harapan masyarakat tidak kehilangan adat yang sudah mendarah daging tersebut sekaligus dapat menerima ajaran Islam dengan baik. Jadi, tradisi Islam yang ada di Nusantara bukan merupakan ajaran Islam yang harus diamalkan, tetapi hanya sebagai metode dakwah saat itu. Para wali di Jawa telah lama dikenal bukan saja sebagai penyebar Islam yang gigih dan produktif, melainkan juga sebagai perintis dan pelopor berbagai kegiatan kreatif seni. Nah, berikut beberapa tradisi dan budaya yang berkembang setelah kedatangan Islam di Jawa. Yang pertama, tahlilan. Tradisi tahlilan ini diadakan oleh sebagian besar masyarakat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal agar diterima amalnya di sisi Allah dan mendapat ampunan atas dosanya yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Kata tahlilan berasal dari bahasa Arab tahlil yang bermakna mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Makna tahlil kemudian berkembang menjadi serangkaian bacaan yang terdiri atas kumpulan zikir seperti tasbih, tahmid, sholawat, takbir, tahlil, dan beberapa bacaan zikir yang lain, serta ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Nah, karena bacaan tahlil lebih dikenal dan lebih dominan daripada yang lainnya, kata tahlil terpilih menjadi nama serangkaian bacaan tersebut. Sehingga rangkaian bacaan inilah yang menimbulkan istilah tahlilan, yang berarti kegiatan berkumpulnya orang-orang di suatu tempat untuk membaca tahlil. Yang kedua yaitu sekaten. Tradisi sekaten dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mikul dhuwur mendem jero atau kegiatan mengenang jasa-jasa dari Keraton Surakarta maupun Yogyakarta terhadap perjuangan Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW di tanah Jawa. Menurut sejarahnya, upacara sekaten ini digunakan oleh Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengikuti kegiatan peringatan Maulud dan memeluk agama Islam.
Sekaten merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan di kota Yogyakarta dan Surakarta hingga sekarang. Peringatan yang lazimnya dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Perayaan sekaten itu diadakan setiap 1 tahun sekali yang dikenal dengan sebutan Mauludan. Maksudnya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa Sunan Kalijaga, masyarakat yang akan melihat perayaan sekaten tidak dipungut biaya sedikit pun. Mereka hanya diminta supaya mengucapkan 2 buah kalimat syahadat sebelum masuk ke area sekaten atau alun-alun kerajaan. Dengan perayaan sekaten itu, agama Islam cepat tersiar dan dianut oleh masyarakat Jawa Tengah. Jadi, sekaten diadakan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu grebek maulud. Istilah grebek awalnya berarti gerakan bersama, kemudian menjadi iring-iringan. Jika kita menelisik sejarah, kata grebek berasal dari kata gumrebek yang artinya riuh atau ribut atau rame. Grebek maulud adalah upacara mengarak sedekah raja yang berupa gunungan makanan dan buah-buahan dari kediaman raja ke Masjid Agung di depan keraton yang kemudian diberikan kepada pengunjung atau rakyat. Upacara sekaten dan grebek ini sering diselenggarakan di kota Surakarta, Yogyakarta, Demak, dan Cirebon. Grebek maulud adalah suatu tradisi budaya yang diprakarsai oleh Sunan Kalijaga. Aslinya, acara ini adalah tablik atau pengajian akbar yang diselenggarakan para wali di depan Masjid Demak untuk memperingati Maulid Nabi. Acara puncak peringatan sekaten adalah grebek maulud yang diadakan pada tanggal 12 Maulid pagi dengan dikawal oleh 10 regu prajurit. Nah, biasanya setelah grebek maulud selesai dilanjutkan upacara tumplak wajik. Tumplak wajik adalah upacara pendahuluan grebek maulud yang dilakukan di halaman istana Magangan pada pukul 4 sore. Upacara ini berupa klotekan atau permainan lagu menggunakan kentungan, lumpang untuk menumbuk padi, dan semacamnya yang menandai awal dari pembuatan gunungan yang akan diarak pada saat acara grebek maulud. Yang keempat yaitu penanggalan hijriyah atau suranan. Masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Solo atau Surakarta, masih memegang teguh ajaran yang diwarisi oleh para leluhurnya. Salah satu ajaran yang masih dilakukan adalah menjalankan tradisi malam satu suro. Malam tahun baru dalam kalender Jawa yang dianggap sakral bagi masyarakat Jawa. Karena agama Islam menggunakan perputaran bulan untuk sistem penanggalannya, sedangkan kalender Masehi menggunakan perputaran matahari. Jadi masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan Jawa. Pada acara suranan ini biasanya masyarakat melakukan kirap di malam hari. Yang kelima yaitu selikuran. Setiap pada tanggal 21 Ramadan di kota Surakarta dan Yogyakarta diadakan upacara selikuran untuk menyambut malam Lailatul Qadar dengan membuat makanan berupa nasi untuk dibagikan kepada masyarakat. Selikuran berasal dari kata selikur yang dalam bahasa Indonesia berarti 21. Masyarakat Jawa biasanya memperingati acara selikuran dengan acara kenduri bersama-sama. Yang keenam yaitu nyadran atau tradisi sadranan. Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Pada masyarakat Jawa pra-Islam, sadranan dilaksanakan sebagai pemujaan pada arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Setiap menjelang panen padi musim rendengan, masyarakat selalu menyiapkan sajen yang diperuntukkan bagi para arwah tersebut. Sesaji untuk upacara pada masa lalu berwujud makanan mentah, daging mentah, dupa, dan darah.
Dengan berbagi sajen yang dipersembahkan kepada para arwah tersebut, mereka berharap mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Semua makanan tersebut diletakkan di kuburan-kuburan, punden, batu besar, sungai, pohon besar, atau di tempat yang dianggap keramat lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, munculnya kerajaan Islam Demak dan dibantu penasehat spiritualnya yaitu Wali Songo, menjadi babak baru perubahan yang sangat mendasar atas tradisi sadranan ini. Sadranan tidak lagi dipersembahkan kepada arwah leluhur, tetapi merupakan sarana untuk mendoakan agar arwah para leluhur tersebut bisa tentram, damai, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang semula berupa makanan mentah, daging mentah, darah, dan dupa diganti dengan makanan dan minuman yang baik, hasil dari pertanian dan peternakan yang dimiliki oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan sadranan dilaksanakan dengan berbagai variasi sesuai dengan adat masing-masing daerah. Pada umumnya, sadranan diawali dengan bersih-bersih makam, kemudian munjungan, dan diakhiri dengan kenduri. Tradisi nyadran ini biasanya dilakukan ketika menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, atau pada setiap hari ke-10 bulan Rajab, atau saat datangnya bulan Sya'ban. Yang ketujuh adalah lebaran ketupat atau kupatan. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan dibungkus janur atau daun kelapa yang masih muda, dan dibentuk seperti belah ketupat. Kupatan biasanya dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat ini mengandung arti menawi lepat nyuwun pangampunten. Artinya, jika ada salah, mohon dimaafkan. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustadzah. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.